Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PPLTKMA akan mempresentasikan tugas kami dengan topik sistem lift otomatis berbasis use case. Dan sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizadi Afalevi dengan 3 NIM digit terakhir 001. Nama saya Syafa Maulana Haqwahyudi dengan 3 digit NIM nomor terakhir 006. Nama saya Muhammad Syakir Mutakin dengan 3 NIM digit terakhir 036. Oke, kita lanjut ke pembahasan terkait use case ini. Jadi untuk yang pertama ini terdapat tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini untuk mengangkut pengguna antar lantai secara otomatis berdasarkan input tombol yang diberikan baik dari luar maupun dari dalam lift. Dan untuk yang pertama di sini terdapat use case diagram, use case diagram aktor dan sistem, yang dimana di sini terdapat tiga. Untuk yang pertama yaitu pengguna lift, yaitu orang yang menggunakan lift. Yang kedua, petugas pemeliharaan yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan lift. Dan yang ketiga, sistem lift itu sendiri, yaitu controller yang mengatur pergerakan dan fungsi lift. Dan untuk yang ketiga, di sini terdapat beberapa daftar use case, yaitu terdapat 6 use case. Untuk yang pertama, yaitu manggil lift. Yang kedua, memilih lantai tujuan. Yang ketiga, mengantar penumpang ke tujuan. Yang keempat, menangani overload atau kelebihan muatan. Yang kelima, pemeliharaan dan pemeriksaan. Dan yang terakhir, emergency stop atau tanggap darurat. Dan untuk indikator selanjutnya itu terdapat use case 1 atau memanggil lift, yang dimana pada use case pertama, pengguna menekan tombol panggil naik atau turun di lantai tempat dia berada. Dan sistem ini akan mencatat permintaan, lalu memilih lift yang paling efisien untuk datang ke lantai tersebut. Jika lift penuh, sistem akan menjadwalkan ulang permintaan. Untuk selanjutnya yaitu use case yang kedua, setelah masuk ke dalam lift, pengguna menekan tombol lantai tujuan. Sistem akan menyimpan urutan lantai berdasarkan arah dan efisiensi perjalanan. Jika tombol rusak, maka sistem akan memberikan notifikasi kerusakan. Untuk use case yang ketiga yaitu mengantar penumpang menggunakan lift. Sistem memproses semua input lalu bergerak menuju lantai tujuan secara efisien. Lift akan berhenti dan membuka pintu otomatis di lantai yang dituju. Sistem juga akan Sistem juga dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi hambatan atau gangguan teknis. Untuk use case yang keempat yaitu menangani overload. Jika berat total penumpang melebihi batas sistem, maka akan memicu alarm dan menonaktifkan tombol kontrol. Lift tidak akan bergerak sampai beban berkurang ke batas aman. Lalu untuk use case yang kelima, yaitu pemeliharaan dan pemeriksaan, petugas biasanya melakukan pemeliharaan yang mengatur sistem ke mode perbaikan. Lalu mereka membuka panel kontrol, memeriksa sensor, dan sistem mekanik sebelum akhirnya mengembalikannya ke dalam mode normal. Selanjutnya yaitu use case 6. Baik, selanjutnya ialah use case 6 yaitu emergency stop atau eh, tanggap darurat. Di mana pada use case 6 ini ialah jika terdapat kondisi darurat itu tombol darurat itu bisa ditekan oleh penumpang atau pengguna lift yang di mana tombol tersebut akan memicu alarm dan menyebabkan lift akan berhenti sesuai posisi pada saat penumpang itu menekan tombol emergency stop. Atau emergency stop ini juga bisa dipicu lewat gangguan sistem atau ada yang janggal dari sistem internal pada lift. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan terhadap use case diagram. Pada gambar ini eh, menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Dapat dilihat bahwa pengguna atau penumpang pada lift ini berinteraksi dengan fitur utama, yaitu
dari saat pemanggilan lift dan memilih lantai tujuan. Sedangkan petugas pemeliharaan yaitu hanya fokus pada saat pemilihan lantai tujuan dan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap lift. Kemudian untuk kelas diagram dan UML. Di sini terdapat kode yang dimana nanti akan membentuk diagram yang sebagai berikut. Di mana kelas diagram ini kita atur sebagai dalam format plan UML yang menunjukkan struktur sistem secara konseptual dan setiap faktor itu dan fungsionalitas utama digambarkan dengan hubungan panah dan kotak fungsi. Dan dapat dilihat di sini terdapat terdapat use case diagram, eh, diagram kelas yang sesuai dengan use case diagram, di mana untuk membentuk ini kita juga membutuhkan kode plan UML yang sesuai. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kami mengenai sistem lift otomatis berbasis use case. Semoga penjelasan kami bisa memberikan gambaran bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana kita mengetahui use case dan diagram kelasnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak-bapak dan Bapak Arwana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.